Dalam kunjungan kali ini, kami akan pergi ke Moyan, yaitu daerah leluhur orang Hakka seluruh dunia. Aling akan mengunjungi om dan tantenya. Lalu kita akan melihat Sungko, sebuah pelabuhan tua, tempat orang Hakka berlayar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia di zaman dulu. Lalu kita akan pergi melihat salah satu Tulou, yaitu rumah khas orang Hakka yang cuma ada di Provinsi Fujian. Mau boarding ya, Ling? Iya. Kita mau Dingin banget. berangkat menuju ke Moyan. apa nih, Ling, makanannya? Mie ayam. Mari makan. Mari kita lihat sekilas peta. Provinsi Guangdong ada di sebelah selatan negara China. Ibu kotanya Guangzhou. Karena kita akan fokuskan video ini untuk daerah yang berbahasa Hakka, kita harus lihat kota Meizhou ada di sebelah kanan atas. Kota Meizhou inilah yang dinobatkan sebagai ibu kota orang Hakka seluruh dunia. Kita berbesar, daerah Meizhou akan tampil banyak warna yang mewakili tiap daerah di Meizhou. Tapi warna kuning yang paling terkenal. Karena kan kita sering dengar orang bilang, "Oh, leluhur saya datang dari Moyan." Nah, warna kuning inilah Moyan. Daerah Meizhou ini terlihat kecil, padahal luasnya 15 kali lebih besar dari Hong Kong. Kita kalau penasaran ya, kita kalau ingin tahu berapa banyak sih orang yang berbahasa Hakka, kita harus kembali ke peta provinsi, tapi kita beri warna. Jadi kita tambahkan kota Meizhou dengan kota-kota tetangganya yang berbahasa Hakka. Tapi yang unik adalah kota-kota lain walaupun berbahasa Hakka, logat mereka itu sudah agak berbeda. Jadi dialeknya itu kalau kita dengar agak berbeda dengan yang ada di Moyan. Ini menjadi warna hijau ya. Kita tambahkan kota-kota lain. Jadi terlihat daerah yang berbahasa Hakka hampir setengah dari provinsi Guangdong. Sedangkan yang warna oranye di sebelah kiri itu adalah daerah yang berbahasa Konghu. Dan warna merah di kanan bawah adalah daerahnya orang Teochew. Semuanya ini ada di provinsi Guangdong. Kalau mau bicara soal jumlah penduduk orang yang berbahasa Hakka, kita harus tambahkan dengan tetangganya yang ada di kanan, yaitu provinsi Fujian. Kalau provinsi Jiangxi ada di atas. Nah, nanti jumlah orang Hakka akan tampil kelihatan angkanya. Totalnya itu sekitar 35 juta jiwa. Pesawat sudah hampir mendarat. Ini kota Moyan dari ketinggian. Kota yang berbukit-bukit. Ini pesawat kita baru mendarat di Moyan. Ini yang membutuhkan kursi roda udah disiapkan. Para penumpang kita akan samperin ke Aling. Moyan alias Meisian ini adalah airport kecil. Jadi ini ban berjalannya aja cuma satu. Kecil-kecil banget. Paling baru ambil satu yang kecil. Kita akan tunggu yang satu lagi, bagasi kita yang besar. Kita akan lihat seperti apa kamarnya. Lalu tempat tidurnya. Ke jalan raya di depan seperti ini.
hotel ini pakai robot adalah hal yang umum. Hotel-hotel di Cungko ya. Jadi robot ini bisa buat mesen makanan. Jadi dia akan balik ke resepsionis. Kalau kita mesen makanan, scan barcode-nya, dia akan kasih makanannya ke kita. Dia bisa jalan sendiri, dia bisa buka lift sendiri tuh. Kita perhatiin, dia akan buka lift. Dia bisa masuk sendiri. Lucu ya. Nanti dia akan jalan ke resepsionis. Tempat berangkat dengan perahu, berlayar dengan kapal ini menyusuri sungai sampai ke Shantou dari sini. Ini namanya Sungkou. Nah, ini hotel tempat orang-orang yang mau berlayar nginep nih. Hotel ini. Dari hotel ini mereka nginep. Jadi ada miniaturnya, orang pakai itu ya, bawa koper. Ini maksudnya para pekerja yang bawa ini itu. Nah, sekarang kita akan liatin nih si Aling. Ini adalah hotel tuh, ada tulisannya tuh hotel tuh. Hotel tua zaman dulu. Iya, dia mau naik perahu. Hati-hati turunnya, Bu. Ceritanya kalau udah agak modern seperti patung perunggu ini nih. Oh, ceritanya dia berangkatnya pakai koper. Berangkatnya di abad mungkin abad awal 20. Dia berangkat nih pakai koper tuh. Ya, udah keren. Gitu. Sedangkan istrinya lagi nunggu dia di belakang tuh. Iya, anak istrinya nganter dia menuju ke negara luar mencari uang. Ini hotel tua zaman dulu. Fungsinya udah berubah jadi museum. Ini turis-turis pada datang. Ini tujuannya, jadi kita lihat macam-macam. Ada yang menuju Cape Town, Afrika, Jakarta tuh 3536 digedein ya tuh, kelihatan itu Jakarta 3500 km menuju Toronto, Amsterdam 5, Sydney. Ini maksudnya adalah orang Hakka berlayar ke seluruh dunia. Zaman dulu orang Hakka ya. Dia ke berbagai negara dari sini ya. Dari itu sini. ada tulisannya. Apakah ini laut? Ini sungai. Sungai, oke. Sungai. Supaya bisa dari sungai menuju laut, mereka menuju ke mana? Menuju ke Shantou. Oh. Shantou ada di daerah Teochew. Dari sana baru ada perahu besar, mereka berlayar lewat laut dari Shantou. Tapi dari kampung, lagi gunung, dari kota-kota kecil ngumpul dari sini. Nah, kelihatan kan tuh ada Jakarta tuh. Jakarta. Ini ada gadis Hakka baru turun dari gunung. Dia mau berlayar ke Asia Tenggara. Yuk, kita berlayar. Jadi dari sungai inilah dia datang. Entah dari gunung mana dia datang si Aling. Dari mana, Bu? Dari Gunung Sahari. Gunung Sahari. Oh iya, bagus. Mau berlayar ya? Iya. Ke Indonesia. Ini makan sampai puas. Harganya cuma 15. Ya, 15 kalau dirupiahin 33.000.
Makan sampai puas 33.000. Ini tepatnya. Tujuan kami datang Moyan kali ini adalah untuk menjenguk tante kami yang sudah berusia 82 tahun dan sedang dirawat di rumah sakit. Kami percaya tante akan mendapat penanganan yang tepat karena beliau sendiri adalah seorang dokter senior dan yang merawat dia kali ini adalah anak kandungnya yang juga menjadi dokter di rumah sakit pemerintah ini. 就生了一个家孙，但是他就现在就在东莞那边，就公务员，公务员那边做警察，公务员，就比较还可以，就比较算比较好一点，环境还可以。听说也是他们两夫妻做警察是吗？啊，对，两夫妻做警察。Kita mau ke rumah ini, asupnya Aling. Ini masuk ke lantai bawah. Kita akan menuju ke atas kawasan tua. Dan saya pernah ke sini mungkin sekian belas tahun yang lalu. Ini kali kedua ke rumah ini.就可以生，这个生，所以就都是就三种，要不然煮一种，有时就难煮要不的，自家给我说难做了，一个人是随便，一个人是随便，汤是吧？汤是，干嘛就汤是，不然嘛要当地方吃。 Malam itu berkesan untuk kami, karena pertemuan seperti ini jarang terjadi. Dan kami cuman berharap, di usianya yang sudah sepuh, paman kami ini bisa melewati hari tuanya dengan baik dan tenang. Ada apa, Ling? Sarapan. Sarapan di mana? Di hotel. Hotel di? Di Moyan. Moyan. Waduh, ada bakso ikan. Ini suasana tempat sarapan di hotel kita. Namanya Hotel Hunting Moyan. Makan. Kita di dalam mobil sewaan menuju lokasi Tulou. Ini jalanannya berliku-liku nih, melewati kawasan perbukitan. Nah, di tempat tinggal inilah, di tempat seperti inilah tinggal komunitas orang-orang Hakka zaman dulu membangun rumah bundar dari tanah liat, awalnya dari tanah liat. Makanya disebut Tulou. Tulou kalau diartiin dua huruf artinya bangunan dari tanah. Tidak lengkap rasanya berkunjung ke wilayah orang Hakka tanpa mengunjungi Tulou. Apa itu? Itu loh, yang bentuk rumahnya itu sebagian besar sih bulat kalau dilihat dari atas ya. Tapi juga ada yang kotak. Ini rumah khas orang Hakka yang ada di Provinsi Fujian. Jadi, kita akan menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari daerah Moyan menuju Tulou. Jumlah Tulou yang diakui sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO ada 46. Tapi sebenarnya jumlahnya jauh lebih banyak dari itu. Katanya, total jumlah Tulou di Provinsi Fujian ada 35.000. Jadi kita akan berkunjung ke salah satunya. Ini rumah khas orang Hakka yang fungsinya melindungi mereka dari binatang buas, dari para perampok, dan juga mereka meminimalkan konflik dengan warga sekitar. Karena mereka ini kan pendatang. Orang Hakka itu bukan orang asli di daerah ini dulunya. Jadi mereka itu
di masa lalu itu kadang mengalami diskriminasi. Nah, di Tulou ini bentuknya lebih seperti benteng ya, kalau dilihat dari luar. Jadi kita akan coba melihat salah satu Tulou di provinsi Fujian. Jadi kenapa ini disebut dengan Qiao Fulou? Karena ini uangnya dari Chinese perantauan, Qiao-nya itu dari Hua Qiao, Fu-nya itu berkat. Jadi mereka 4 bersaudara, itu 1 di Amerika, 2 tinggal di Burma cari uang, yang 1 di sini. Uang-uang mereka itu dia kirimin ke sini bangun Tulou ini. 这个浴池啊，这个小孩子洗澡的。 Oh, ini buat anak. 哎，那边还有一个，那里还有一个，buat mandi anak kecil. Yang 400 tahun bukan. Keturunan dari 97岁。 umur 97 kakek ini yang sebelah kanan. 哎，对，房子就是他盖的啊，他是排第3个，哦，是兄弟，是兄弟，那其中一个在住在国内美国就是，他在家，哎，房子哦他盖的啊。 ini satu-satunya yang nggak tinggal di luar negeri, si kakek ini. 大哥美国， 1 di Amerika, 2哥缅甸， yang kedua di Burma. 他在家， Oh, ini yang nomor 3. 楼是缅甸， Nomor 4 juga di Burma. 就是华侨的楼， Semuanya itu Chinese perantauan. 侨夫楼。 Nah, dikasih nama makanya Qiao Fulou.地基5米深呀，我们城市建房也要地基的。 Ini pondasinya kayak begini dia bilang. Ini pondasinya adalah batu-batu kali ini nih. 5米。 Ini umurnya berapa nih? Yang 他这个就是就地取400材， tahun. 400年. 明朝400年，这个土种田地水稻土， Ini tanah liat yang biasa buat pertanian. 有厨房有洗澡。 Ada toilet, ada dapur di sini. Bukan cuma 1. 啊，1米8的墙。 Tepatnya 1,2 meter. Hamparan dari tembok. 家里塑胶床也这么大。 Lagi hujan ya, Lin? Ya, Hujan gini enaknya makan makannya kuah-kuah. sop ikan. Sop ikan pakai apa? Teratai ya? Mana teratainya? Teratainya mana ya ini? Ada teratai. Teratainya. Iya, pakai teratai. Yuk kita makan. Kita makan. 这里啊，还没有经验的。这里啊，刚毕业。看我们这每租的工资很低，也就是有没有3000、 3-4千左右是吧？3-4千。那么深圳的可能比较高，是吗？深圳、广州高，一般都是3000块左右的这个工资，每周工资不高。上12个钟才5000多，等于就8个小时变到12个小时。12个小时还不足，他要提前去推后费，等于14个小时给公司了。你说是吧？一天24小时，4个小时给公司。 Hari ini kami meninggalkan Moyan menuju kota lain, yaitu Quanzhou, sebuah kota yang merupakan salah satu kampung halaman orang-orang Hokkien yang tersebar di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia.